Salam sehat untuk kita semua para pemirsa HCB dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa bertemu lagi di dalam topik pembahasan pekabaran firman Tuhan melalui buku Bugar Selamanya yang dituliskan oleh Kai Kusma, di mana dia menganjurkan kita semua untuk menjaga kesehatan jasmani kita untuk kesehatan rohani kita. Kita akan masuk di dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di saat ini dengan topik firman Tuhan bagaikan sapu. Ayat inti kita terdapat di dalam Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan mengatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Kita ikuti keterangannya. Muffin out brain atau donat berlapis gula, nasi merah atau kentang goreng tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan tersebut, bukan? Bagaimana dengan talk show, Oprah Winfrey versus membaca Alkitab? Menjadi sedikit lebih sulit. Pilihan-pilihan ini menggambarkan sesuatu yang penting bagi kesehatan rohani kita sebagaimana kesehatan fisik kita. Anda mungkin pernah mendengar bahwa gandum dan beras merah adalah pilihan yang lebih baik, kandungan seratnya yang tinggi. Serat yang terdapat di sana bukanlah sekedar membuat makanan tersebut menjadi coklat. Itu memainkan peran penting dalam usus sistem pencernaan kita. Itu seperti sapu di rumah kita. Serta serat tersebut berjalan masuk dan menyapu bagian-bagian terdalam serta membuang sisa-sisa makanan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh kita. Itu juga membersihkan sistem kita dari karsinogen berbahaya atau agen penyebab kanker, mikroorganisme yang lain. Jika dibiarkan akan membuat kita sakit dengan penyakit seperti kanker usus besar, divertikulitis dan kolitis ulceratif. Firman Tuhan juga sangat penting dan memainkan peran yang mirip dengan serat. Membacanya harus menjadi pilihan nomor satu kita. Firman itu tidak berada di rak buku kita agar terlihat bagus atau untuk dibawa ke gereja dalam bungkusan yang menarik, melainkan untuk dimakan, untuk dicerna dan menjadi bagian dari diri kita. Yesus ketika berdoa kepada Bapanya untuk murid-muridnya, bagi kita berdoa agar kita disucikan oleh kebenarannya. Dia mengatakan bahwa firman dari Tuhan atau Alkitab adalah kebenaran. Kata Yunani untuk menguduskan adalah haziago, yang artinya menyucikan atau memurnikan. Firman Tuhan adalah sapu rohani kita. Saat kita membacanya, firman itu menuju dari keberadaan kita, yaitu hati kita, dan menunjukkan kepada kita kebutuhan kita akan Kristus. Melalui Roh Kudus, firman itu membersihkan bait suci jiwa kita dari kebiasaan-kebiasaan, keinginan, selera, dan karakter yang jika dibiarkan akan membuat kita sakit, yaitu penyakit dosa. Kita harus dibersihkan dari hal-hal tersebut agar dapat bertahan melewati saat-saat terakhir sejarah bumi. Juru selamat kita akan segera kembali. Firman Tuhan, serat rohani diberikan kepada kita agar kita tidak mati secara jasmani dan rohani. Sudahkah Anda menggunakan sapu rohani Anda hari ini? Itu satu-satunya cara untuk menjaga tetap sehat secara rohani. Bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Di saat ini saudara-saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita kembali lagi sebelum kita akan memulaikan segala aktivitas kita, bahwa terkadang di dalam kehidupan kita mungkin kita meremehkan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Seperti contohnya ketika kita mau menyapu di halaman kita, menyapu di dalam rumah kita, dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang kecil setiap hari kita lakukan di dalam kehidupan kita, setiap hari kita lakukan di dalam rumah kita. Tetapi terkadang saya sendiri pun melupakan arti dari filosofi atau melupakan filosofi rohani dari benda tersebut, yaitu sapu. Di mana dikatakan di dalam topik ini firman Tuhan bagaikan sapu. Apa artinya? Bahwa firman Tuhan itu yang akan mengajarkan saya, yang akan mengajarkan kita, yang akan meluruskan setiap motif hati dan pikiran kita, bahkan yang akan mendidik kita, yang mengarahkan kita ke dalam jalan kebenaran hidup ini, yaitu firman Tuhan. Di mana firman Tuhan diibaratkan seperti sapu, setiap hari kita gunakan sesapu ya, untuk menyapu kotoran yang ada di lingkungan, di rumah kita. Dan di sini dikatakan bahwa dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Oleh karena hanya kebenaran Kristuslah yang dapat menyucikan, bahkan yang dapat menyapu hati, setiap motif hati ini yang kotor ini di dalam
menapaki kehidupan kita ke depan, ya, di mana Tuhan juga setiap hari memberikan kita kesempatan-kesempatan yang mulia untuk dapat memperbaiki, memperbaharui lagi setiap tujuan-tujuan kehidupan kita nantinya. Dan firman Tuhan di sini dikatakan bahwa kita bisa memilih antara donat berlapis gula atau nasi merah atau kentang goreng. Kemudian juga dikatakan tidak terlalu sulit untuk mengambil keputusan tersebut, bukan? Bagaimana dengan talk show, opera, wine free, atau versus membaca Alkitab? Menjadi sedikit lebih sulit. Pilihan-pilihan ini menggambarkan sesuatu yang penting bagi kesehatan rohani kita, sebagaimana kesehatan fisik kita. Anda mungkin pernah mendengar bahwa gandum dan beras merah adalah pilihan yang lebih baik karena kandungan seratnya yang tinggi. Serat yang terdapat di sana bukanlah sekedar membuat makanan tersebut menjadi coklat. Itu memainkan peran penting dalam usus sistem pencernaan kita. Itu seperti sapu di rumah kita. Serat tersebut berjalan masuk dan menyapu bagian-bagian terdalam serta membuang sisa-sisa makan yang tidak dapat digunakan oleh tubuh kita. Itu juga membersihkan sistem kita dari karsinogen berbahaya atau agen penyebab kanker dan mikroorganisme yang lain. Jika dibiarkan akan membuat kita sakit dengan penyakit seperti kanker usus besar, divertikulasi, dan kolitis ulceratif. Jadi ini penyakit-penyakit yang ada di bagian usus kita, di bagian organ tubuh kita, khususnya di bagian usus kita, di mana kita tiap hari makan, usus kita mencerna makanan-makanan kita, dan usus juga yang mengeluarkan zat-zat enzim untuk dapat mencerna makanan kita. Bahkan usus besar kita juga yang dapat membantu kita untuk mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang dimana satu hari kita makan, minum, dan lain sebagainya, semua tertampung di dalam perut kita, khususnya di dalam usus kita. Sehingga Tuhan ciptakan alat untuk menyapu bersih sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa makanan yang ada di perut kita, agar sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh bisa dikeluarkan. Kemudian usus-usus kita akan berfungsi lagi dengan baik oleh karena sisa-sisa metabolisme yang di dalam tubuh kita ini dikeluarkan oleh bantuan dari zat-zat enzim yang membantu melancarkan untuk mengeluarkan makanan-makanan sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Begitu pula dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak jauh berbeda dengan alat-alat bantu di dalam rumah tangga kita, khususnya sapu, di mana dikatakan bahwa firman Tuhan seperti sapu yang dapat membantu kita untuk mengumpulkan segala kotoran-kotoran, bahkan untuk mengangkut segala kotoran-kotoran yang ada di lingkungan rumah kita. Dan di sini dikatakan bahwa kalau tidak ada sapu, kalau tidak ada firman Tuhan yang dapat menyapu bersih keadaan hati kita yang kotor ini oleh karena dosa-dosa kita, di sini dikatakan melalui Roh Kudus firman itu membersihkan bait suci jiwa kita dari kebiasaan-kebiasaan, keinginan, selera, dan karakter yang jika dibiarkan akan membuat kita sakit, yaitu penyakit dosa. Kita harus dibersihkan dari hal-hal tersebut agar dapat bertahan melewati saat-saat terakhir sejarah bumi. Juru selamat kita akan segera kembali. Firman Tuhan, serat rohani diberikan kepada kita agar kita tidak mati secara jasmani dan rohani. Sudahkah Anda menggunakan sapu rohani Anda hari ini? Itu satu-satunya cara untuk menjaga tetap sehat secara rohani. Dan pekabaran firman Tuhan, saudara-saudaraku, sangat singkat tetapi memiliki makna yang dalam di dalam kehidupan kita setiap hari. Marilah firman Tuhan ini jangan berlalu begitu saja di telinga kita masing-masing. Bahkan saya yang menyampaikan ini, ya, yang terlebih penting adalah untuk mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Bahwa kita perlu setiap hari mengoreksi hati ini, mengoreksi motif-motif hati ini agar tetap pada jalurnya, pada jalur kebenaran Tuhan. Kita perlu membersihkan pikiran kita dari pikiran-pikiran yang jahat tentang orang lain dan lain sebagainya. Oleh karena yang penting adalah apa yang keluar dari pikiran kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu yang sangat penting. Yang menggambarkan siapa diri saya, siapa diri Anda, saudara-saudaraku yang ada di rumah. Tidak jauh lebih penting bahwa aktivitas, ya, praktikal aktivitas setiap hari kita itu yang menggambarkan diri kita, yang menggambarkan karakter kita. Kalau kita di rumah senang menyapu, senang mengepal rumah kita, senang membersih-bersihkan rumah kita, itu berarti kita juga mempercayai bahwa setiap aktivitas setiap hari yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing itu yang menggambarkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Bahwa kita perlu
untuk selalu mengintrospeksi diri kita masing-masing, bahkan mengintrospeksi diri saya masing-masing. Apakah saya sudah benar-benar menjalankan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan ini, ataukah saya hanya membaca saja? Dikatakan bahwa buku-buku rohani itu hanya disusun sedemikian cantiknya di atas meja kita, di atas rak buku kita, tetapi kita tidak membacanya, kemudian kita tidak menghidupkan itu, mempraktekannya itu setiap hari. Hal yang paling terpenting di dalam kehidupan ini adalah untuk mempraktekannya. Memang untuk mempraktekannya itu sangat sulit, tetapi percayalah, dengan pertolongan Tuhan saja kita boleh dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan di dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan menganjurkan kita semua, mengajarkan kita semua untuk dapat melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari memiliki makna rohani yang dalam bagi kita semua. Memiliki makna iman bahwa kita percaya bahwa kebersihan hati itu sangat penting, kebersihan pikiran kita itu sangat penting, yang dimana juga Tuhan menggunakan tubuh ini, menggunakan hati nurani kita untuk dapat memancarkan kasih dari Kristus itu sendiri. Dan di sini dikatakan firman Tuhan juga sangat penting dan memainkan peran yang mirip dengan serat. Membacanya harus menjadi pilihan nomor satu kita. Firman itu tidak berada di rak buku kita agar terlihat bagus atau untuk dibawa ke gereja dalam bungkusan yang menarik, melainkan untuk dimakan, untuk dicerna, dan menjadi bagian dari diri kita. Ini sangat penting, pesan terakhir, bahkan aplikasi di dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku. Apapun yang kita lakukan di lingkungan kita setiap hari memiliki makna rohani di dalam kehidupan kita. Terlebih khusus kegunaan dari sapu, di mana firman Tuhan juga sebagai sapu yang dapat membersihkan pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran kotor, karena manusia tidak akan terlepas dari dosa. Oleh karena dengan cara apa kita dapat membersihkan pikiran dan hati kita, ya dengan membaca firman Tuhan dan tetap insaf dan tetap sadar di mana kita memerlukan Tuhan untuk dapat membersihkan kekotoran-kekotoran dari pikiran-pikiran dan hati kita yang tercemar oleh karena dosa. Biarlah kiranya firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, menguatkan kita semua, bahkan mengingatkan kita semua untuk dapat tetap setia di dalam pelayanan yang Tuhan boleh percayakan dalam kehidupan kita, dimanapun Tuhan percayakan itu. Dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan perkuliahan, di tempat kita mengajar, kita berkebun, dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan menyanggupkan kita semua untuk dapat menjalani kehidupan ini dan mengambil makna setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita untuk menjadi pedoman di sepanjang kehidupan kita dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh memberikan kita motivasi untuk tetap bertekun di dalam doa. Biarlah kiranya Tuhan memberkati. Saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.